Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat semua. Saya Haidar Ahmad Syah Maulana. Dalam kesempatan kali ini kita membuat podcast untuk memenuhi tugas kuliah dari mata kuliah Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Untuk membahas tema moderasi beragama. Dan pada kesempatan siang ini kita mendatangkan tamu spesial, narasumber spesial, saudara Ahmad Nasrul Ibad. Beliau ini sebagai aktivis dan anggota organisasi Karang Taruna Desa. Dia juga aktif di organisasi Ansor NU. Dan tentunya kiprah beliau sangat bermanfaat tentunya bagi masyarakat di daerah sini ya. Bagaimana kabarnya Mas Anas? Sebutannya Mas Anas ya. Ya, lebih mudahnya mungkin Mas Anas ya? Dipanggil panggilannya Mas Anas ya? aja biar lebih akrab. Oke, siap. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan saya Nasrul Ibad atau sering panggil Anas. Mungkin biar tidak terlalu membebani saya hanya masyarakat biasa ya sebenarnya. Siap. Ya, nanti kalau misal takutnya kalau berada di posisi tertentu nanti ekspektasi dari audien nanti terlalu tinggi tentang pembahasan kita pada siang hari ini. Iya, karena gitu. Status kita di sosial itu menentukan ya. Status sosial kan juga menentukan bagaimana sudut pandang seseorang terhadap sesuatu itu ya. Terhadap sesuatu gitu. Okay. Makanya takutnya nanti kalau mengatasnamakan posisi tertentu, ekspektasi masyarakat terlalu tinggi dan terlalu membebani saya gitu loh. Oh iya. Tapi nggak apa-apa sih Mas. Iya, silakan. Iya. Berbincang-bincang tentang moderasi agama ya Mas. Moderasi agama sudah banyak berseliweran di telinga kita apa itu moderasi agama. Tapi menurut pandangan Anda, apa sih sebenarnya moderasi agama itu Mas? Bisa dijabarkan pandangan umumnya. Baik, mungkin pertama kita perlu bahas dulu soal moderasi itu apa dulu ya. Iya betul. Kalau menurut saya ini sebatas yang saya pahami, nanti bisa dikoreksi misal kalau ada kurang tepat ya. Kalau moderasi itu kan menurut saya sebatas yang saya pahami itu diambil dari kata moderat. Ya tidak asing lagi di tengah kita istilah moderator ya. Yeah. Moderator itu kan sebagai penengah dalam diskusi ya. Sebuah diskusi ya, acara. Yaitu ada moderat, ada moderator. Itu kan mungkin diambil dari kata itu terus muncul ada kata moderasi. Sesuatu mungkin ini yang saya pahami kalau ada prosesi, contohnya misal kayak globalisasi itu kan proses ya. Betul. Proses ya. Kalau ada isasinya biasanya proses. Ya, proses sih. Sama halnya di kata itu. Ya, sama halnya di kata ini. Moderisasi ya kan. Ya. Itu kalau menurut saya ya proses untuk mengambil sikap tengah-tengah. Moderasi agama mungkin lebih ke kalau kita mengambil simpelnya itu toleransi sih. Itu. Upaya kita untuk mengambil tengah-tengah. Maksudnya di sini ya toleransi bukan berarti kita mengakui kebenaran istilahnya ya. Contoh misal kita beragama Islam ya, kita muslim. Kita mengakui kebenaran meyakini ya, tidak meyakini kebenaran agama yang kita peluk. Yeah. Itu bukan berarti menyalahkan selainnya kita non muslim. Ya, gitu. Kalau menurut saya seperti itu toleransi ya. Gini. Tidak membenarkan agama lain. Tidak membenarkan agama lain, tapi tapi menghormati. Menghormati. Sebenarnya menghormati. Ya lebih menghormati nih, menghormati. Ya toleransi bukan berarti mengurangi pendirian kita dan prinsip kita dalam beragama. Beragama gitu. Dalam ibadah berarti ya. Iya, untuk ya itu kan langsung ke tadi ujung dari
berapa tadi? Bermoderasi. Moderasi Agama. beragama ya, moderasi beragama ya. Oke. Itu sikap toleransi kalau menurut saya sih. Kalau lebih enaknya itu bertoleransi. Bertoleransi ya. dengan cara tadi Bertoleransi. itu menghormati. Toleransi itu menurut saya upaya untuk ini ya, mendengarkan, memahami selain kita. Mendengarkan, memahami selain kita. Iya. Bukan selain kita berarti selain maksudnya non muslim. oh, selain non Kayak muslim pemeluk ya, agama pemeluk lain. agama lain ya. Ya Betul, seperti betul. yang kita tahu kan di Indonesia ini kan banyak apa istilahnya, ada banyak agama, suku, Agama, budaya. suku. Iya. Dan itu kan Banyak kita ragam sekali ya. tinggal di berdampingan ya. Berdampingan dan Tetangga malah tetangga biasanya ya, ya. untuk menghindari konflik perbedaan pendapat misal itu kan perlu adanya sikap apa ya istilahnya, moderat, tengah-tengah, Tengah-tengah toleransi ya. untuk Toleransi. menghargai tadi itu, mendengarkan, memahami, bukan berarti membenarkan, bukan Membenarkan ya. membenarkan, tetap yang kita anggap benar Kita- itu apa yang kita yakini. Kita yakini kan. Ya Betul, seperti betul. itu. Kalau itu kurang lebihnya itu yang menurut saya tentang moderasi beragama itu. Betul ya. Kalau bisa dikatakan moderasi beragama ini Indonesia banget. Iya. Iya gak sih? Iya. Karena Indonesia. itu di Indonesia sendiri kan banyak penduduk yang dari berbeda-beda dari sukunya saja, sudah berapa suku di Indonesia. Agama ada 5, terus adat bahasa ini sudah beda-beda. Ini kan kalau masih bisa bersatu kok utuh. Iya, Ini kan kok bisa kan gitu ya. Pertanyaannya itu. Kalau kita boleh bercanda ya, ketika Anda menyebutkan agama itu ada 5 bayangan saya itu merah kuning hijau. Kok warna? Kayak nyanyian ya, balonku ada 5 malah. Iya. Tapi memang ini moderasi beragama ini wujud dari perwujudan sikap di warga masyarakat Indonesia. Kalau itu ya kebetulan ya saya ini kan salah satu ya warga dari Nahdlatul Ulama juga ya. Hal itu juga Ya, Mas. Iya. Oh iya, alhamdulillah ya. Dari nenek-nenek saya, orang tua saya dulunya kan di sini kental ya, Nahdlatul Ulamanya itu nyal tenan Iya, di wilayah ini kan. Betul, seperti yang kita betul. tahu kan, kita kan sama-sama Iya. lahir di sini, tinggal di sini ya. Betul. Itu kan sudah sangat terang dicerminkan ya. Di situ ada prinsip-prinsipnya di Nahdlatul Ulama itu ya, tidak asing lagi kita pernah dengar ini ya. Apa tadi, tasamuh, terus Ya, tawasus sama tawazun itu kan 3 prinsip. iya, itu kan yang bentuk diajarkan nyata itu. sikap toleransi yang diambil dari Nahdlatul Ulama. Betul. Itu kan upaya kita untuk moderasi beragama. Iya, bertoleransi. Iya, bertoleransi sesama jenis. Sesama Sesama umat manusia dong. Iya, Masa itu sesama maksudnya. jenis. Iya itu. Terus ada lagi Oke. itu kan moderasi beragama itu kan mewujudkan apa ya istilahnya itu ya, ya memanusiakan manusia itu. Ya, memanusiakan manusia, terus yang mewujudkan situasi yang kondusif, terus betul. apa tadi itu maslahat Iya. yang berdasarkan adil, berseimbangan itu kan. Seimbang. Salah satunya itu kan Seimbang ada juga- antara ini ya, beragama dan iya, maksudnya sosial, seimbang ya, ya. tetap kita hubungannya sesama manusia itu Hmm. gitu. Kalau misal beragama ya mungkin beda lagi urusannya. Oh iya. Ya terus ini untuk salah satu apa tadi itu toleransi ya. Bentuk toleransi kita kan tentu di agama-agama itu kan ada ketentuannya masing-masing. Yang mungkin itu satu agama dengan yang lainnya itu kan ada pembedaan. Iya. Tapi kan kita disatukan dengan peraturan negara. Ya kesepakatan konstitusional yang Menyepakati sudah konstitusi. iya yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, negara berbangsa itu kan salah satu bentuk dari toleransi kita. Iya. mengakui ketentuan konstitusional yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu. Iya betul. Itu kan semua ada di dalam tubuh Pancasila.
Ya mungkin ya. Iya kan? Iya. Sebagai ideologi kita kan. Iya, iya. Dan juga di pita Garuda itu Bhinneka Bhinneka Tunggal Tunggal Ika itu kan berbeda-beda berbeda-beda tetap satu jua. Apa hijau, kuning, walaupun berbeda-beda, biru, biru. merah, kan kita tujuannya tetap satu, berbangsa, berbahasa satu, bernegara satu, berbudaya satu, berbahasa, berbangsa, berbudaya nggak win satu dan win. Indonesia kan gitu. Ini ngono masuk Tara. Aman. Ini selanjutnya itu tadi sudah ya. Ini saya melihat kok ramai di media sosial. Ini tentang Palestina dan Gaza Israel ini loh. Ini apakah di situ ada bentuk tidak bermoderasi agama di situ atau bagaimana secara pandangan Anda ini? Ini berat lagi. Apa ada nggak ya? Secara ringan-ringan saja lah, secara Enggak, maksudnya gini. pandangan umum saja. Kalau kita flashback ke belakang lagi, ini sekali lagi sebatas yang saya pahami ya. Nanti iya. mohon dikoreksi misal ada kurang ketepatan dalam apa yang nanti saya sampaikan ya. Iya. Ini kan sebenarnya konflik pemerintahan awalnya ya mungkin. Iya, betul. Terus Di dalam Palestina sendiri kan terdapat dua kubu. Ini sebatas yang saya pahami ya. Iya. Terdapat dua kubu antaranya kubu dari mungkin partai apa ya, saya kurang tahu, mungkin partai atau ya. organisasi ya. Ya, di situ kan organisasi ada di partai pemerintah ya. yang sangat besar di situ kan partai, ada Fatah sama Hamas di situ. Yang keduanya itu kan dipisahkan di dua wilayah, ada wilayah barat sama wilayah timur. Yang di timur itu yang kita sering dengar Gaza itu. Gaza itu ya. Iya. Yang dua ya timur. Sebenarnya itu kan di Tengahnya itu siapa? tengahnya mungkin Israel. Mungkin Israel ya. Sebenarnya kalau konflik di sana yang lebih kita lihat ya, yang lebih kita lihat itu harusnya bukan konflik antar agama, mungkin bukan soal itu, tapi tentang kemanusiaannya. Iya, betul. Kalau menurut saya lebih ke itu. Takutnya nanti kalau kita fanatik hanya di agama yang kita yakini, Iya. nanti rasa empati kita terhadap itu ya berdasarkan agama apa yang mereka peluk. Ya. Sedangkan ini kan masalah tentang kemanusiaan ya. Iya gitu. Takutnya nanti misal kalau di sana ada 10 korban, Iya. dan ternyata itu ada 7 dari muslim dan selebihnya non muslim, maka rasa empati kita hanya tertuju ke 7 korban tersebut dan lainnya itu. Ya, Sedangkan kalau kita iya. berangkat dari rasa kemanusiaan, 10-10-nya kita berempati. Iya, seperti itu. Kalau menurut saya itu bukan konflik antar agama, kalau menurut saya ya itu ya. Memang kekuasaan ya. Kekuasaan itu Kekuasaan, kebetulan di situ kan wilayah ya. di situ kan bukan basis ya, apa istilahnya ya. Ya terkenal dari sejarah-sejarah di situ kan juga kenabian ada di situ. Ini sebatas yang saya pahami ya. Perjanjian lama dulu ya. Itu ada. Sebatas yang saya pahami. Kalau saya lebih condong ke kemanusiaannya, bukan antar keagamaannya. Iya, rasa empatinya itu bukan berangkat dari agama apa yang saya peluk dan korban di sana beragama apa, tapi tentang kemanusiaannya. Iya, kayak kan di media sosial yang selalu FWP kan ini ya. Kayak di framing ini masalah tentang agama. Ya mungkin dibenturkan antara Israel dan Islam, kayak seperti itu sih. Kita kan hidup di masa yang modern ya, bukan moderasi ya. Iya. Sedikit mirip ya, gitu ya. Ya itu jangan salah tafsir ya, teman-teman. Modernisasi sama moderasi ya, itu kan beda juga kan. Kita kan hidup di zaman modern, seharusnya ya gak menuntut, tapi harapannya kita kan harus lebih jeli, lebih teliti ya. Harus jangan mudah memakan ya, menangkap informasi yang sebenarnya untuk referensinya sendiri belum
jelas Belum gitu. jelas. Iya. Kita harus lebih jeli mencari lagi referensi. Indonesia, Kalau menurut Indonesia. saya, kalau saya seperti itu. Iya. Gitu. Makanya kita gak gampang kemakan dengan isu-isu framing-framing yang sebenarnya. Tapi di zaman sekarang kita kan sering ini ya, Tapi ingin kan yang instan. iya, gitu. nggak bisa dipungkiri kan, karena Mm-mm. melihat survei ini kan keseharian orang Indonesia ini scroll TikTok, Kalau scroll saya sih Instagram lebih, itu. kalau Ini yang saat-saat ini ramai kan itu di Palestina dan Israel itu. kalau saya Sampai ya apa ini yang terbaru kan MUI mengeluarkan fatwa ini kan untuk memboikot apa produk-produk Israel. dari Israel. Itu sudah MUI sendiri sudah mengeluarkan fatwa itu sampai begitu. Ya mungkin Untuk kalau soal itu kan menyikapi itu. saya kurang berani untuk komentar. Iya, mungkin bukan Bukan ranah saya. ya, ya, Bukan mungkin ranah saya itu. ya siap. Ini yang terakhir ya, ini dari Mas Anas untuk moderasi agama, untuk sebagai jenengan pandang pemuda untuk kepemudaan di organisasi Anda ini moderasi agama ini yang bagaimana sih yang tepatnya untuk kita sikapi, untuk kita bersikap sebagai kalangan pemuda ini, bisa nanti sebagai referensi ya kawan-kawan. Nih silakan. Baik, kalau saya sih sebagai kalangan dari pemuda ya, sebenarnya dari pemuda itu kan dibekali cara berpikir yang masih tajam ya. Tajam, kritis. Ya, masih tajam, dibekali pola pikir yang sebenarnya di lain sisi kita memiliki sudut pandang yang ini ya tajam ya. Kita kan juga lebih mudah dalam mencari referensi. Harusnya untuk kalangan muda cara berpikirnya kan harus lebih luas. Gitu. Gak terlalu apa ini ya, istilahnya terlalu buru-buru menyimpulkan terus mengambil sikap. Iya, betul. Gitu. Kita perlu observasi. Ya meskipun prosesnya lama, tapi kan ketika mengambil keputusan kita itu kan tidak dalam satu pihak. Betul. Gitu. Nah, dalam kasus apa ini tentang bermoderasi beragama atau itu ya bertoleransi lah di kalangan pemuda ini. Di kalangan pemuda harusnya kan pemuda itu sebagai apa ya istilahnya Tombak. bukan tombak utama, yang di depan gitu. Yang di depan sebagai garda utama. Sebagai garda utama sih. Harusnya itu, soalnya kan kita memiliki kelebihan sebagai pemuda itu kan masih ada ketajaman dalam berpikir. Betul. Itu bukan berarti mengesampingkan bahwa yang tua itu sudah tumpul, enggak. Gitu loh. Bisa jadi begitu loh. Enggak gitu. Tapi enggak ya. Maksudnya yang tua ya tetap tajam gitu, tapi dalam segi fisik kan langkah yang lebih leluasa itu kan langkahnya pemuda. Pemuda lebih sacet gitu. Bila sacet dari segi fisik tenaga itu kan masih banyak dibanding yang lebih sepuh, lebih tua ya kan. Gitu. Betul. Kalau sudut pandang saya seperti itu. Ini untuk lebih menimang lagi ketika ada persoalan. Untuk lebih jeli lagi. Meskipun ada istilahnya darah muda itu kan kadang kalau diartikan positif, darah muda itu kan mempunyai semangat yang tinggi ya. Betul. Nah, kalau diartikan yang negatif itu gampang emosi, susah dikontrol. Ya nggak tahu nanti ini konotasi darah muda itu mau dibawa kemana ya terserah itu. Jangan kemana-mana Anda otaknya ya. Kalau menurut saya seperti itu. Iya betul. Kalau misal contoh kasus ya penting sih sebenarnya kalau di Indonesia. Iya, ini dilihat kalau Indonesia memang banyak lah ya. Kalau di desa kita ini kan di daerah kita kan juga banyak non muslim juga. Selama ini dalam kita masyarakat kita bertoleransi, kita sebagai pemuda ini bagaimana, baik-baik saja atau bagaimana kalau melihat di daerah kita sendiri? Ya sebenarnya kalau yang berjalan di daerah kita ya aman-aman saja, saja untuk perbedaan beragama ini ya aman-aman saja. Masih ada
apa istilahnya kalau bermasyarakat itu ya ada gotong royong, Iya, betul tanpa sekali. tanpa membedakan dia dari mana, Iya, agama betul, apa. betul. Kan sebenarnya apa ya, kalau kita ke istilahnya referensi-referensi yang bersifat Islami itu kan Iya, iya. bahwa Nabi itu kan diturunkan Bumi. diturunkan apa diutus itu kan sebagai untuk menyempurnakan akhlak ya, akhlak. yaitu pertama Makarimal akhlak itu. ya makarimal akhlak, terus di situ Mana lagi itu kan lengkapnya, Mas? apa ya kalau nggak salah nanti dikoreksi Bu Istu li utamima makarimal akhlak akhlak gitu ya, kalau ya. kalau nggak salah seperti itu ya. Nanti kalau teman-teman menemui referensinya langsung dicantumkan saja di kolom komentar. Oke, lanjut. Terus itu ada lagi ini loh. Kok apa ya, kok lupa saya mau bilang. Rahmatan lil alamin. Nice. Betul ya? Iya. Oh iya ya. Saya Rahmatan lil nebak itu loh. alamin. Kan di situ kan betul ya? dijelaskan bahwa rahmatan lil Islam alamin. itu ya. Nah, rahmatan lil alamin al alamin itu kan berarti alam ya, untuk Semesta, semuanya. semuanya. Ya. Untuk semuanya, Makhluk. bukan agama Betul. tertentu, suku Betul tertentu, bukan itu kan. Betul sekali. Itu kasih sayang kepada semuanya. Islam sendiri kan Islam salam kalau nggak salah ya. Iya. Yang berarti ya apa ya, perdamaian, kedamaian Iya. itu kan. Kan salam itu Iya. salam kedamaian. Gitu sih kalau menurut saya, kalau kita mau istilahnya mentelaah lebih dalam tentang agama kita sendiri, sebenarnya agama kita itu sebenarnya ya sudah mengajarkan tentang moderasi beragama. Gitu. Ini dari sudut Iya, pandang iya, saya iya, gitu betul, ya. betul. Tanpa referensi, ini sebatas yang saya pahami Iya, itu aja. betul, betul sekali, betul sekali. Terus apa lagi, Mas? Terakhir, Mas, pesan-pesan untuk anak pemuda ini. Kalau anak pemuda apa ya? Apa gak ada ini? Kalau anak pemuda ini di dalam apa tadi? Bermoderasi. Iya, betul. Moderasi beragama ya. Bermoderasi agama, bertoleransi. Ya sebenarnya ya kembali lagi tadi ya. Bahwa itu apa tadi? Untuk rahmatan lil alamin tadi itu ya. Betul, betul. Harus memahami hal itu sih. Itu bahwa jangan membedakan manusia karena agamanya, karena sukunya. Itu ya tetap harus memanusiakan manusia meskipun kita berbeda. Kita berbeda. Tujuannya Betul sekali. apa gitu kan? Betul sekali. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk apa ya? Menuju ke kehidupan yang sejahtera, kemakmuran, Perdamaian. perdamaian. Betul sekali. Soalnya mau nggak mau kita hidup di wilayah yang di situ agamanya berbeda-beda, sukunya berbeda-beda. Kan nggak mungkin kita kan meskipun mayoritas terus meniadakan yang lain, itu kan nggak mungkin. Nggak ya. mungkin. Soalnya kan yang kita tiadakan itu kan juga manusia. Iya sih. Iya kan? Gitu. Manusia. Ya solusi Gitu. yang kita ambil ya kita tetap apa ini istilahnya bertoleransi. Bertoleransi. Betul sekali. Seperti yang tadi awal disampaikan itu, bertoleransi bukan berarti mengurangi pendirian kita atau Betul. prinsip. Betul. Ya tapi lebih ke mendengarkan dan memahami, menghormati keyakinan orang lain. Ini teman-teman perlu digarisbawahi. Kalau menurut saya seperti itu. Harus lebih jeli dalam memberikan komentar ya. Jangan angger ngawur kalau memberikan komentar. Kalian harus bersyukur hidup di Indonesia. Iya Mas. Iya, Betul iya. sekali loh. Karena di negara-negara lain itu yang di situ hanya satu agama, yang mayoritas itu malah perang, konflik. Nah, ini Indonesia Ya mungkin gitu ya, mungkin Mas? bisa jadi amannya Indonesia itu karena berbeda-beda. Iya. Mungkin kalau sama, Kalau sama malah ya kemungkinan. kemungkinan ya. Kemungkinan malah nggak akan jadi Indonesia mungkin gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih Mas Anas Ya, sama-sama. atas luang waktunya bisa menyempatkan hadir dan bisa memberi wawasan kepada kita semua rekan-rekan. Semoga bermanfaat, semoga bisa ambil hikmahnya. Yang penting-penting saja, yang nggak penting nggak usah diambil ya. Itu pesan-pesan dari Mas Anas ya, tadi bisa jenengan ambil semua ya, gitu ya. Iya. Terima kasih Mas Anas. Ya, Kita berjumpa lagi di next episode. Nanti akan datang lagi narasumber yang lain. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini?